Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menampilkan penyampaian berita buruk pada pasien terminal dengan anggota. Saya Isya Saputri sebagai keluarga pasien Barina. Saya Fani Azkia sebagai dokter. Saya Amin Azhar Najat sebagai Ustadz Hasan. Saya Waktu Fadila sebagai perawat. Dan saya Cici Auliani sebagai pasien Ibu Rahma. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Dok, ini hasil CT scan terbaru dari Ibu Rahma. Silakan dulu ya. Baik, saya lihat terlebih dahulu ya. Bisa dilihat ya ini bahwa dari hasil CT scan Ibu Rahma terlihat metastasisnya sudah mulai meluas, kemudian saturasinya juga sudah mulai menurun ya. Dari kondisi pasien Ibu Rahma ini bahwa kondisinya sudah masuk ke dalam fase yang terminal ya. Kemudian baiknya kita sudah melakukan tindakannya lebih ke yang paliatif daripada yang kuratif. Oke dok, nah selama itu keluarganya masih fokus pada pengobatan kuratif. Nah saya khawatir tuh takutnya keluarganya tuh belum bisa menerimanya. Baik, nanti kita jelaskan secara perlahan, kemudian secara lembut, kemudian nanti juga mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu kepada pasien dan juga keluarganya mengenai medisnya. Kemudian nanti Mbak Alfit bisa membantu saya untuk memperhatikan kondisi psikososial dari pasien itu sendiri. Baik, kalau gitu nanti mungkin saya mulai dari pemahaman dan kesiapan mereka dulu ya dok. Mungkin nanti saya juga meminta bahwa diikut sertakan tokoh agama, mengingat bahwa keluarga Ibu Rahma ini cukup religius ya. Iya, nah nanti saya akan memanggil Ustadz Hasan setelah komunikasi awal. Baik. Mbak, tadi kelihatannya sangat cemas ya. Bagaimana perasaan Mbak saat melihat kondisi ibu sekarang? Saya takut, ibu saya semakin memburuk kondisinya. Tapi saya tidak mau kehilangan ibu saya, Sus. Ya, saya juga lihat Ibu Rina tampak sedih dan cemas ya. Tapi dalam kondisi seperti ini itu sudah sangat wajar Ibu. Iya, kalau bisa apakah ada pengobatan lain ya? Nanti jika ada informasi yang cukup berat, saya akan informasikan. Tapi apakah Mbak masih bisa menerimanya secara sehat? Iya, saya bisa. Dan mungkin sedikit ada rasa takut. Baik, Mbak. Assalamualaikum. Ibu, apakah benar dengan Ibu Rahma? Yes. Jadi perkenalkan ya, saya perawat Alfit, perawat yang sudah dari pukul 8 sampai pukul 12 siang. Nah di sini ada Dokter Fani, dia yang menangani ibu sama sakit sini. Silakan dok. Baik, Ibu gimana? Ibu kabarnya sekarang? Apakah Ibu mengalami keluhan? Saya lemas dok, terus kayak gak ada tenaga gitu. Kondisi ini udah dirasakan Ibu berapa lama? Kalau lemasnya tuh dari semalam sih dok. Saya akan periksa terlebih dahulu ya Bu. Sini ya. Baik, Ibu apakah sekarang Ibu mengalami sesak? Iya dok, dari pagi sesak terus. Ibu, di sini saya dan perawat akan menginformasikan kepada Ibu dan juga keluarga mengenai kondisi Ibu saat ini. Sebelumnya, apakah Ibu berkenan jika saya menginformasikan tentang kondisi Ibu? Nanti jika Ibu berkenan, saya akan menjelaskannya secara pelan-pelan. Iya dok, sampaikan aja, saya mau tahu keadaan saya. Ibu kan kemarin ya Ibu sudah melakukan CT scan. Nah sekarang hasilnya sudah keluar. Sebelumnya Ibu mengalami kanker payudara ya Bu. Sudah dilakukan pengobatan juga, kemoterapi beberapa kali, kemudian pengobatan lain. Kemudian dari hasil CT scan ini yang telah saya baca bahwa kanker payudara Ibu ini sudah menyebar ke tulang dan juga ke paru-paru Ibu, yang menyebabkan Ibu sekarang sering
mengalami sesak ya Bu. Dan juga kondisi ini sudah masuk ke dalam kondisi lanjut dan juga memerlukan perhatian yang khusus. Tindakan yang kami berikan juga mungkin sekarang tindakan medisnya lebih ke pengurangan kecemasan dan juga nyeri, juga tidak ke tindakan yang lebih ke pengobatan seperti kemarin kan kemoterapi dan juga pengobatan seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari ibu dan juga keluarga? Jika cukup, ini hasil CT scan-nya ya. Saya akan memeriksa pasien lain terlebih dahulu ya. Mari. Mari. Assalamualaikum. Ibu, gimana keadaannya sekarang? Apa perasaan yang ibu rasakan saat ini? Saya kepikiran sama apa yang tadi dokter bilang, terus itu berarti saya mau meninggal. Ibu, kalau urusan itu semua manusia pasti bakal kembali lagi kepada Allah ya. Nah, sekarang yang terpenting ibu bisa mempersiapkan diri dengan tenang dan penuh makna. Tapi saya takut nanti sakit. Kalau itu nanti kami akan mempertimbangkan agar ibu tidak merasakan nyeri dan sakit yang berlebihan ya. Terus untuk urusan yang cemas tadi, nanti saya akan hadirkan Ustadz untuk mendampingi ibu dalam spiritual ya. Jadi ibu nanti bisa lebih tenang dan rileks ya, tidak cemas. Makasih ya Sus. Baik ibu, kalau gitu saya permisi dulu ya. Mari. Ibu, di sini saya sudah bersama dengan Ustadz Hasan ya. Nah, nanti beliau yang akan mendampingi ibu secara spiritual. Nanti beliau akan menjelaskan kepada ibu agar ibu merasa tidak cemas dan lebih tenang ya. Silakan Ustadz. Terima kasih, Sus. Assalamualaikum Ibu Rahman. Bagaimana perasaan Ibu saat ini, Bu? Saya takut Pak Ustadz, saya cemas. Apa sakit yang saya rasakan ini karena dosa-dosa di masa lalu ya? Tidak seperti itu, Ibu ya. Allah memberikan rasa sakit kepada kita, memberikan cobaan kepada kita, itu tandanya Allah menyayangi kita. Allah menghapus dosa-dosa hambanya yang di masa lalu. Kemudian Ibu sangat hebat bisa sampai pada saat ini. Dan Rasulullah berkata bahwa rasa sakit bahkan duri yang menuju dada sekalipun itu merupakan caranya untuk menghapus dosa-dosa hambanya. Iya, tapi apa Allah masih menerima saya Pak Ustadz? Allah akan selalu menerima hamba-hambanya yang bertobat, hamba-hambanya yang kembali, karena Allah lagi Maha Pengasih, lagi Penyayang. Mbak Rina yang hadir di sini sudah menjadi kekuatan besar bagi ibu. Mbak Rina sudah membantu mendoakan ibu, kemudian nanti Mbak Rina bisa membantu juga untuk menangani ibu di sini ya. Ya Sus, saya pasti akan menemani ibu saya. Ibu untuk berzikir, berdoa itu bisa dimulai dari hal yang kecil, Ibu ya. Seperti kita berzikir, mengucapkan istighfar. Mungkin kita bisa melakukan istighfar sama-sama, Ibu. Iya. Ya, baik. Ibu. Sama-sama, Bu ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jangan lupa Ibu tanamkan pada hati kita doa itu ikhlas pada cobaan ini, ikhlas bahwa ini merupakan ujian dari Allah untuk menghapus dosa-dosa kita di masa lalu. Ya Ibu. Ya, supaya setiap hari mengucapkan kalimat istighfar setiap kita. Kemudian Ibu juga bisa berdoa seperti, Ya Allah, sayangi aku. Ya Allah, berikan aku ketabahan hati untuk menjalankan semua ini, untuk menjalankan semua yang saya alami seperti itu, Ibu. Nah, keluarga, kebersamaan memiliki peran yang sangat penting ya Mbak. Kehadiran keluarga, terutama anak, itu bisa menjadi sumber kekuatan terbesar bagi ibu. Nah, sentuhan sederhana seperti menemani, kemudian berbicara dengan lembut, atau hanya berada di samping ibu, itu sudah sangat berarti untuk ibu. Kemudian saya juga melihat selama ini Mbak selalu ada di samping ibu ya, terus berusaha mendampingi ibu. Nah, itu merupakan bentuk kasih sayang yang sangat luar biasa dan ibu pasti merasakannya. Baik, dari sisi medis juga kita kan perawatannya sudah lebih ke paliatif ya, dimana tujuannya lebih ke penanganan kenyamanan, kemudian pengurangan kualitas nyeri dan juga
lebih ke pernapasannya agar tetap stabil dan juga lega. Pada sosial dan juga psikologis juga kami akan perhatikan. Jadi saya jelaskan kembali bahwa tujuan dari perawatannya sekarang tidak lebih ke pengobatan dan juga perawatan, tetapi lebih ke peningkatan kualitas hidup di sisa-sisa waktu yang ada, seperti itu. Jika seperti itu, apakah ibu saya bisa dirawat di rumah? Soalnya keluarga saya ingin lebih dekat dengan ibu. Nah, itu pilihan yang sangat baik ya Mbak. Cukup banyak juga keluarga yang memilih cara tersebut. Nah, perawatan di rumah itu bisa dilakukan selama ada dukungan keluarga dan pendampingan dari tenaga kesehatan. Nah, kami akan membantu memberikan edukasi tentang cara merawat ibu, kemudian termasuk itu mengontrol nyeri dan menjaga keamanan posisi, serta tanda-tanda yang perlu diperhatikan. Nah, Mbak juga tidak perlu khawatir apabila karena tim kesehatan itu tetap bisa dihubungi ya jika ada kondisi yang perlu dikonsultasikan. Baik, kami juga akan membantu merencanakan perawatan ketika di rumah ya, jika memang keluarga meminta seperti itu. Dan juga semua perawatannya akan disesuaikan dengan kondisi dan juga kebutuhan dari pasien itu sendiri. Oh, kalau begitu, kalau benar-benar itu yang terbaik buat ibu saya akan selalu mendampingi ibu saya di rumah. Nah, itu keputusan yang sangat penuh kasih ya Mbak. Yang terpenting adalah ibu merasa tenang, nyaman, dan dikelilingi oleh orang-orang yang beliau sayang. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.